Cerita di balik Lau Kawar, danau di kaki Gunung Sinabung. Zaman dahulu kala, sebelum Danau Lau Kawar memiliki penampilan sekarang, danau tersebut dulunya adalah sebuah desa yang bernama Kawar. Wilayah desa tersebut merupakan ladang subur yang membuat mayoritas penduduknya menjadi petani yang sejahtera. Hasil pertanian masyarakat selalu melimpah dan saat musim panen tiba, seluruh warga akan merayakan dengan mengadakan pesta adat sebagai ungkapan syukur mereka. Namun suatu hari, malapetaka menimpa desa tersebut, menyebabkan tenggelam dan berubah menjadi sebuah danau. Kejadian tragis itu dipicu oleh kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Cerita dimulai pada saat desa Kawar sedang dalam masa panen. Para petani meraih untung besar karena hasil panen yang melimpah ruah, bahkan lumbung-lumbung warga saat itu telah penuh dengan padi. Seperti tradisi pada tahun-tahun sebelumnya, desa mengadakan pesta adat untuk merayakan panen melimpah sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Pesta adat tersebut diwajibkan dihadiri oleh seluruh warga desa. Konon, bagi mereka yang lebih memilih bekerja di ladang daripada menghadiri pesta adat, akan dikenai sanksi adat. Oleh karena itu, pesta tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa Kawar. Biasanya pesta tersebut digelar di balai besar desa atau yang akrab disebut oleh masyarakat Karo sebagai jambur. Namun bagi orang tua yang sudah sakit-sakitan dan tidak mampu berjalan, mereka tidak dipaksa untuk mengikuti pesta. Sebaliknya, makanan dari pesta tersebut akan diantar kepada mereka sehingga mereka tetap dapat menikmati suasana pesta meskipun dari tempat tinggal mereka. Pesta adat pun berlangsung meriah, dimeriahkan dengan tarian-tarian tradisional dan berbagai hidangan lezat. Di momen tersebut, para warga yang biasanya sibuk bekerja setiap hari memanfaatkannya dengan berkumpul bersama teman dan sanak saudara, menikmati kebersamaan dan berbagi cerita. Namun tersembunyi di balik kemeriahan tersebut, seorang nenek tua renta yang tengah sakit parah hanya bisa terbaring lemah di rumahnya, tak bisa ikut serta merasakan kebahagiaan di pesta tersebut. Ia hanya dapat melihat anak, menantu, dan cucunya pergi ke pesta itu. Nenek itu sangat ingin ikut bersama keluarganya. Namun apa daya, untuk berjalan saja ia kesulitan, sehingga harus tinggal sendiri di rumah. Sang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, kami akan pergi. Tidak apakah kami meninggalkanmu di rumah? Maafkan kami, Ibu. Kami tahu kondisimu yang tidak memungkinkan untuk ikut. Kami akan kembali secepatnya." Sang nenek menjawab dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Nak. Kalian semua pergi dan bersenang-senanglah. Aku akan baik-baik saja di sini." Sang cucu pun ikut berkata, "Nenek, jangan khawatir. Kami akan membawa kue spesial untukmu di pesta ini." "Terima kasih cucuku, kalian semua benar-benar membuatku merasa istimewa." Sang anak menjawab, "Kami akan kembali secepatnya dan sampai jumpa ya Ibu." Sang menantu pun ikut berkata, "Sampai jumpa Ibu, jaga dirimu baik-baik ya." Dengan hati yang sedih, nenek itu pun berkata, "Sampai jumpa ya Nak, berhati-hatilah di jalan pulang." Ketika waktu makan siang tiba, aroma harum hidangan memenuhi udara, menciptakan kegembiraan di sekitar rumah tersebut. Daging yang beragam dan kue-kue lezat menghiasi meja makan, menjanjikan kenikmatan bagi siapapun yang menyantapnya. Sayangnya, keluarga itu melupakan bahwa nenek mereka tidak ikut ke pesta dan tengah terbaring kelaparan di rumah. Meskipun demikian, nenek dengan sabar menanti kehadiran keluarganya yang diharapkan agar mengantarkan makanan pesta untuknya. Namun jam makan siang berlalu tanpa ada tanda-tanda kedatangan mereka. Nenek mulai merasa gelisah, terutama ketika ia merasa kelaparan yang semakin menyiksa. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur dan perlahan mencari makanan. Namun sia-sia, karena dapur kosong, sebab semua orang makan di pesta. Meskipun demikian, nenek tersebut tetap bertahan, berharap ada yang datang mengantarkan makanan. Namun semakin lama ia menunggu, semakin terasa kesepian dan terabaikan. Air mata pun tak terbendung lagi, mengalir di pipinya saat ia mendengar riuh rendah kegembiraan dari luar rumah yang berasal dari pesta yang berlangsung.
Tiba-tiba anaknya tersadar bahwa mereka telah meninggalkan nenek tanpa makanan. Dengan cepat ia meminta istrinya untuk membungkuskan makanan dan mengantarnya ke rumah. Istri dari anak tersebut berkata, "Suamiku, cepatlah, kita lupa nenek di rumah. Kita harus segera mengantarkan makanan padanya." Cucu tersebut berkata, "Baik ibu, aku akan langsung pergi ke rumah nenek." Istri si anak tersebut dengan sigap mulai membungkus makanan, sementara anaknya bersiap untuk segera mengantarkannya kepada nenek yang sudah menunggu dengan sabar di rumah. Mereka berharap dapat mengurangi rasa lapar dan kesepian yang mungkin dirasakan oleh nenek mereka. Saat melihat cucunya datang, nenek tua yang tengah sakit-sakit itu pun tersenyum sumringah. Ia merasa sangat bahagia melihat cucunya membawa bungkusan makanan untuknya. Ia bersyukur keluarganya ternyata tidak lupa padanya. Namun rasa kebahagiaan itu seketika hancur saat ia melihat isi bungkusan itu. Di dalamnya hanya ada sisa makanan yang sedikit, beberapa gumpalan nasi, dan beberapa tulang. Tidak ada lauk yang bisa dimakan. Sontak saja ia yang tengah merasa sangat lapar menangis di hadapan bungkusan tersebut. Dia merasa sangat kecewa dan terhina, sehingga amarahnya pun tak terbendung. Ia berdoa kepada Tuhan dan mengutuk perilaku putra dan menantunya itu. Padahal sebenarnya menantunya telah membungkuskan makanan yang baik dan memasukkan beberapa lauk padanya. Tapi cucu nenek tersebut yang seharusnya bertanggung jawab mengantarkan makanan untuk neneknya, dengan tidak menyadari atau mungkin dengan sengaja memakan sebagian besar makanan tersebut, hanya menyisakan tulang-tulang saja. Namun saat kesalahan itu terjadi sudah terlambat. Dan sumpah telah diucapkan oleh si nenek. Belum genap 1 menit setelah si nenek menyelesaikan doanya, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bumi berguncang hebat, membuat bangunan-bangunan di desa itu bergetar keras. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan mendung, disertai dengan kilatan petir yang menyambar di langit. Badai besar pun mendera desa itu, disertai dengan hujan lebat yang deras mengguyur tanah. Kegaduhan dan ketakutan melanda desa yang sedang dalam pesta. Semua penduduk berhamburan keluar dari rumah-rumah mereka, berusaha menyelamatkan diri dari bencana alam yang tak terduga ini. Namun semuanya telah terlambat. Desa yang sebelumnya subur dan makmur itu terhantam dengan sangat cepat oleh malapetaka tersebut. Bangunan-bangunan runtuh, tanah retak, dan air bah dari danau yang terbentuk akibat gempa mulai membanjiri desa. Suara gemuruh dan teriakan panik menggema di seluruh penjuru desa. Usaha untuk menyelamatkan diri menjadi sia-sia karena bencana terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga. Tak ada yang bisa menyelamatkan diri, tak ada yang bisa menghindari murka alam yang telah menimpa mereka. Desa yang tadinya penuh dengan kehidupan dan keceriaan kini menjadi kawah besar yang ditenggelamkan oleh air dan diberi nama Danau Lau Kawar. Lau diambil dari bahasa Karo yang berarti air, dan Kawar diambil dari nama desa tersebut. Malapetaka itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi mereka, mengingatkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang bisa memicu konsekuensi yang sangat besar dan tak terduga, bahkan bisa mengundang murka alam itu sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya memiliki empati dan perhatian terhadap sesama, serta memahami bahwa setiap tindakan dan perilaku kita memiliki konsekuensi yang dapat berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Kehilangan perhatian terhadap orang yang lebih rentan atau sakit, seperti yang dialami oleh nenek dalam cerita, dapat menghasilkan dampak yang tragis. Sementara kebijaksanaan dalam bertindak dan berbicara sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik atau kejadian tidak diinginkan. Selain itu, menghargai dan menghormati orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua juga merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Nah, itulah cerita asal-usul Danau Lau Kawar. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.